Oke, kali ini kita akan bedah sebuah skandal pelecehan seksual digital yang benar-benar mengguncang salah satu fakultas hukum paling top di Indonesia. Kasus ini membuka sisi gelap dari sebuah grup chat privat dan yang lebih penting, memicu pertanyaan besar soal etika, hukum, dan tanggung jawab sebuah kampus. Di pusat dari semua ini, ada angka yang bikin kita berhenti sejenak. 27 korban. Ini bukan cuma angka ya, ini 27 orang yang martabatnya direndahkan di sebuah ruang yang mereka kira aman. Skala kerusakannya sangat personal. Dan di sisi lainnya, pelakunya ada 16 orang. Mereka semua mahasiswa dari angkatan yang sama, satu lingkaran pertemanan. Angka ini nunjukin kalau ini bukan cuma ulah iseng 1-2 orang, tapi udah jadi perilaku kelompok yang dianggap normal di antara mereka. Semua ini akhirnya meledak ke publik di bulan April 2026. Gimana caranya? Ya, seperti biasa, berawal dari screenshot yang bocor dan langsung viral. Percakapan yang tadinya rahasia, tiba-tiba jadi tontonan publik dan memicu kemarahan di mana-mana. Puncaknya itu terjadi di sebuah forum terbuka di kampus. Coba bayangin deh suasananya. Ratusan mahasiswa kumpul, ke-16 pelaku ini dihadirkan, dan emosi di sana itu benar-benar nggak ketahan. Disitulah pertanggungjawaban dituntut langsung, dengan teriakan dan kecaman. Oke, sekarang pertanyaannya gimana ceritanya sebuah grup chat yang tadinya biasa aja bisa berubah jadi sarang kekerasan sistematis. Nah, di bagian ini kita bakal bongkar pelan-pelan evolusi dari grup chat ini. Yang perlu kita pahami, perubahan ini tuh nggak instan, nggak terjadi dalam semalam. Semua berawal di tahun 2024. Tujuannya simpel, buat koordinasi urusan kos-kosan. Tapi pelan-pelan, grup ini bergeser jadi tempat objektifikasi. Butuh waktu hampir 2 tahun sampai perilaku menyimbang ini dianggap biasa sebelum akhirnya meledak. Fenomena kayak gini tuh ada namanya loh dalam ilmu sosiologi, function creep. Jadi sebuah platform atau grup yang dibikin buat satu tujuan praktis, fungsinya perlahan merembet kemana-mana. Karena merasa privat dan nggak ada yang ngawasin, ruang ini jadi tempat yang subur banget buat perilaku toksik berkembang. Sekarang kita lihat lebih dalam siapa aja korbannya. Ada 20 mahasiswi, dan yang bikin makin kaget, ada 7 dosen juga. Ini nunjukin kalau pelecehan ini nggak pandang bulu. Teman seangkatan sampai dosen pun jadi target. Dan ya, semuanya dari lingkungan Fakultas Hukum UI. Biar lebih jelas, kita lihat urutan waktunya. Grup dibuat tahun 2024. Sebetulnya di tahun 2025 itu udah ada yang coba membocorkan info. Tapi buktinya waktu itu belum cukup kuat. Baru di April 2026, semua bukti lengkapnya keluar dan akhirnya memaksa pihak kampus buat turun tangan. Nah, ini dia poin kuncinya, atau bisa dibilang plot twist-nya. Skandal ini kebongkar bukan karena orang luar, tapi justru dari salah satu anggota grup itu sendiri. Kata pengacara korban, ada satu dan lain hal yang akhirnya bikin orang ini membocorkan semuanya. Rumit kan? Oke, kasusnya meledak. Jelas dong, semua mata langsung tertuju ke pihak universitas. Apa yang UI lakukan? Nah, bagian ini kita akan bahas respons dari kampus dan langkah-langkah awal yang mereka ambil. Langkah pertama yang mereka ambil adalah mengaktifkan Satgas PPKS. Ini adalah unit khusus di kampus yang memang tugasnya menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Merekalah yang jadi garda terdepan buat menginvestigasi kasus ini. Dan kerja Satgas ini nggak asal-asalan ya, ada dasar hukumnya yang jelas, yaitu Peraturan Rektor Nomor 91 Tahun 2022. Dokumen inilah yang jadi pegangan resmi kampus dalam menangani setiap laporan kekerasan seksual. Prosesnya sendiri sangat sistematis. Pertama, laporannya diverifikasi dulu. Terus, semua pihak dipanggil, mulai dari korban, saksi, sampai ke 16 terlapor. Setelah semua bukti digital dan keterangan dikumpulkan, baru deh Satgas ngasih rekomendasi sanksi ke rektor. Sanksi pertama pun akhirnya keluar. Ke-16 mahasiswa ini dinonaktifkan sementara dari semua kegiatan akademik. Tapi perlu dicatat ya, ini baru langkah awal, bukan sanksi final. Tujuannya supaya proses investigasi bisa jalan lancar tanpa ada gangguan. Para pelaku mungkin bisa aja nyeles, ini kan cuma di grup privat kok diributin. Tapi, apa kata hukum? Yuk kita lihat aturan hukum di Indonesia yang bisa menjerat perbuatan mereka, bahkan di ruang yang katanya privat. Dalam istilah hukum, apa yang mereka lakukan itu jelas masuk kategori kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Ini artinya segala bentuk pelecehan non-fisik yang pakai teknologi. Jadi mengirim atau menyebarkan konten seksual tanpa izin korban persis seperti yang terjadi di grup itu, ya masuk definisi ini.
Kalau kita lihat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, tindakan para pelaku ini bukan sekedar bercandaan gak lucu. Di mata hukum, ini adalah pelecehan non-fisik yang secara eksplisit merendahkan harkat dan martabat korban. Bahasanya tegas banget. Nah, di Indonesia itu ada dua senjata hukum utama buat kasus kayak gini. Ada UU TPKS yang fokusnya melindungi korban dari kekerasan seksual, termasuk yang online. Terus ada juga UU ITE yang lebih umum, soal penyebaran konten asusila. Kasus ini bisa kena keduanya, guys. Selain ancaman penjara, UU TPKS juga mengatur sanksi denda. Untuk kasus pelecehan non-fisik, dendanya bisa mencapai 10 juta rupiah. Angka ini bikin konsekuensi tindakan mereka jadi terasa sangat nyata, nggak cuma abstrak. Oke, dari sisi hukum udah. Sekarang kita lihat dampaknya di level mahasiswa. Karena kasus ini bukan cuma soal hukum, tapi juga soal gerakan melawan impunitas dan sebuah paradoks yang aneh banget. Ini dia ironi yang paling bikin geleng-geleng kepala. Pelakunya adalah mahasiswa Fakultas Hukum, orang-orang yang tiap hari belajar soal keadilan, hukum, dan hak asasi manusia, malah jadi pelaku kekerasan. Paradoks inilah yang bikin publik makin marah. Di sini kita bisa lihat ada gap yang cukup besar. Di satu sisi, aliansi BEM se-UI menuntut sanksi maksimal, drop out permanen buat ke-16 pelaku. Di sisi lain, langkah awal rektorat baru sebatas penonaktifan sementara. Jurang ini menunjukkan kalau perjuangan buat keadilan itu masih panjang. Kasus ini pada akhirnya memaksa kita semua untuk mikir, ini bukan lagi soal 16 pelaku atau 27 korban aja, tapi soal kita semua. Pertanyaannya bukan lagi cuma siapa yang salah, tapi lebih ke gimana caranya kita bareng-bareng bisa membangun budaya kampus yang benar-benar aman, di mana setiap orang dihormati dan nggak ada lagi tempat untuk kekerasan, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.